Selamat datang di video mengenai dynamics dan kinematics ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai gerak rektilinear lintasannya garis lurus yang akselerasinya merupakan satu, fungsi dari kecepatan, dan dua, fungsi dari posisi. Kapan sih ada sebuah akselerasi yang tergantung posisi? Nah, paling mudah di sini. Ini ada pegas ya gambarnya. Nah, pegas ini punya karakteristik gaya sama dengan atau proporsional terhadap posisi. Kita tahu bahwa gaya juga proporsional terhadap akselerasi, sehingga kita lihat bahwa di sini akselerasinya tergantung dari posisi. Karena yang kedua, akselerasi sebagai fungsi kecepatan. Kapan itu ada kejadiannya? Paling mudah nih ya. Ini gambar apa tuh ini? Ini gambar piston connecting rod sama crankshaft yang ada di kendaraan bermotor kita. Sepeda motor, mobil, truk, bis, dan lain sebagainya. Nah, alat ini, ya, mesin ini punya karakteristik gayanya tergantung dari kecepatannya. Dan gaya tadi juga proporsional terhadap akselerasi, sehingga kita di sini kalau melihat mesin sepeda motor atau melihat mobil, Anda lihat di dalamnya itu ada sesuatu yang bergerak di mana akselerasinya merupakan fungsi dari kecepatan. Nah, contoh terakhir adalah gambar yang ini ya. Nah, gambar yang ini ceritanya ada gambar parasit untuk memperlambat laju dari sebuah benda, dalam hal ini pesawat. Nah, parasit ini juga kayak gitu. Gaya hambatnya merupakan fungsi dari kecepatan, dan gaya tadi proporsional terhadap akselerasi, sehingga dalam kasus parasit ini Anda akan menemui sebuah suasana atau sebuah hubungan di mana akselerasi akan tergantung dari kecepatan. Nah, demikianlah pengantarnya. Dan kemudian mengenai tujuan kita belajar, kita menggunakan Bloom's taxonomy, dan langsung saja tuntutan dari proses pembelajaran ini adalah level 4, tidak kurang ya. Jadi pastikan usaha untuk mempelajari ini bisa mencapai level 4 ini. Ya, level 4 ini bisa apa? Bisa menghitung, bisa membandingkan, dan yang lain sebagainya. Nah, pencapaian belajar sudah kita perlihatkan, sekarang kita langsung maju saja ya. Yang pertama adalah akselerasi sebagai fungsi dari posisi. Jadi S di sini adalah posisi. Bayangkan pegas ya. Nah, sehingga kita tahu sekarang karena akselerasi dan posisi juga punya hubungan derivatif terhadap waktu, sekarang kita merujuk ke persamaan mana yang bisa kita pakai untuk memecahkan kasus ini. Nah, kita masih ingat kita punya integral VdV atau persamaan VdV sama dengan A dikalikan ds. Ya. Nah, sehingga ini kita pakai. Persamaan ini kita pakai, lalu kita melakukan proses integral. Ya. Proses integral, jangan lupa kondisi batasnya, dari mana sampai mana, demikian juga kecepatan dari mana sampai mana. Dan kecepatan karena ekspresinya seperti ini, otomatis dengan mudah bisa didapatkan jawabannya. Yaitu selisih dari setengah dari kecepatan kuadrat, yaitu akhir dikurangi awal. Ya. Nah, kemudian kita memperhatikan yang ADS ini. Nah, ini bisa diintegralkan, bisa, karena akselerasinya adalah fungsi dari posisi. Jadi cocok. Di sini variabelnya S, nanti diintegralkan terhadap ds. Langsung saja kita pakai contohnya. Nah, contohnya adalah ini.
Ya. Jadi untuk posisi kita notasikan dengan S. Lalu kemudian akselerasinya adalah minus omega kuadrat dikalikan S, di mana S ada konstan. Di mana omega konstan. Ya. Nah kemudian kita tadi sudah pasang strategi. Ini persamaan yang kita pakai yang hijau ini. Nah kemudian A-nya diganti dengan ekspresi matematik yang sudah diberikan di soal, yaitu ini, ya, minus omega kuadrat S. Nah kalau sudah lihat ekspresi sebelah kanan tanda ini, sebelah kanan ini bisa dilakukan integralnya, apalagi omeganya konstan sehingga bisa dikeluarkan dari tanda integral. Selebihnya adalah proses perhitungan integral biasa. Lagi-lagi jangan lupa kondisi batasnya, ya kondisi batas integrasi ya. Ini dari 0 sampai S karena kebetulan diketahui posisi awalnya 0. Nah, sementara yang paling kiri kita sudah bahas tadi bahwa kita tahu jawabnya ini apa, sehingga jawab dari persamaan ini sih yang tengah ini akan menghasilkan persamaan atau jawab yang di bawahnya. Jadi ini di mana kecepatan adalah fungsi dari posisi, V adalah fungsi dari S. Nah, kemudian kita tentunya pengen tahu bagaimana explicit expression-nya ya. Nah, ekspresinya ya dengan mudah bisa dicari bahwa V sama dengan akar V0 kuadrat dikurang omega kuadrat S kuadrat. Yang saya minta Anda memikirkan adalah kalau akar ya, ini positif, bisa negatif. Nah, di sini dipilih positif. Nah, silahkan direnungkan mengapa yang dipakai yang positif dan bukan yang negatif. Nah, sudah, sekarang kita maju lagi. Setelah tahu kecepatan sebagai fungsi dari posisi, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah menggunakan persamaan yang hijau ini, di mana kecepatan adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Ya. Sehingga kita bisa susun ulang persamaannya menjadi seperti ini. Kenapa kok kita susun ulang S dan V dikelompokkan di sebelah kiri tanda sama dengan? Karena kita tahu tadi V-nya merupakan fungsi dari posisi, sehingga bisa kita substitusi menjadi di bawah sini. Lalu kemudian kita integralkan dua sisi tanda sama dengan, kita dapatkan T sama dengan seperti yang tertulis di sini, yaitu waktu sebagai fungsi dari posisi. Nah, umumnya kita membutuhkan kebalikannya, posisi sebagai fungsi dari waktu. Sehingga kita melakukan inversi. Kalau ditanya kayak gini, berapa sih harga S-nya sebagai fungsi waktu? Dengan mudah kita mendapatkan bahwa ini fungsinya. Karena ini arc sinus, ini sinus, ya. Sehingga kita tahu sekarang dibacanya posisi sebagai fungsi dari waktu. Nah, ini buat kita langkah atau capaian penting. Kenapa capaian penting? Karena kalau posisi sudah diketahui sebagai fungsi dari waktu, kecepatan dan akselerasi akan dengan mudah dihitung seperti terlihat di sini. Ini adalah ekspresi kecepatan sebagai fungsi waktu, dan ini adalah akselerasi sebagai fungsi dari waktu. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi ini di atasnya posisinya adalah seperti ini, ekspresinya, maka segera bisa kita substitusi ke sini sehingga kita mendapatkan ekspresi yang awalnya tadi, ya, minus omega kuadrat S sama seperti yang diberikan di soalnya. Nah, inilah langkah yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah di mana akselerasi diberikan sebagai fungsi dari posisi. Kita selesai dengan topik itu, sekarang kita maju ke variasi akselerasi yang lain, yaitu akselerasi sebagai fungsi dari kecepatan, ya. Nih. Nah, kita sekarang maju pakai contoh misalnya. Oh, jangan pakai contoh, teorinya dulu karena ini lebih baku ya. Jadi tulisannya seperti ini. Akselerasi sebagai fungsi dari kecepatan. Nah, kemudian
kita punya dua opsi dalam menangani persoalan ini. Satu, dengan menggunakan persamaan ini, yaitu akselerasi adalah turunan kecepatan terhadap waktu, atau kita menggunakan yang kedua, VdV sama dengan AdS. Nah, bagaimana cara milihnya? Cara milihnya tergantung. Pada saat kita membaca soal, kondisi batas atau kondisi awal akhir integral apa yang diberikan oleh soal. Kalau yang diberikannya adalah waktu, misalnya kecepatan mencapai sekian ketika waktu mencapai sekian, maka kita tahu bahwa yang diberikan adalah ini, sehingga yang kita pakai yang persamaan yang atas. Untuk soal-soal yang kondisi awal dan akhirnya posisi, kita menggunakan yang opsi kedua, karena kita tahu atau kita dikasih informasi tentang kondisi awal dan kondisi akhir dari posisinya. Dan ada soal yang dikasih dua-duanya, ya. Dengan kata lain, sekarang perhatikan batas-batas integralnya, karena itu yang akan menentukan cara mana yang Anda pakai, atau bahkan mungkin kesemuanya harus Anda pakai, ya. Nah, kita sekarang maju. Nah, ini adalah sebuah contoh soal, ya. Nah, ini akselerasinya. Jadi, akselerasi merupakan fungsi dari kecepatan, persamaannya seperti ini. Lalu K adalah sebuah konstanta, ya, K sebuah konstanta. Nah, lalu kemudian di sini diperlihatkan yang kuning dan yang merah. Yang kuning menggunakan persamaan, akselerasi adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu, atau cara yang pertama, dan sehingga kita integralkan saja dapat seperti yang terlihat di bawah, ya. Nah, kalau Anda juga dikasih informasi mengenai kondisi awal dan akhir posisi, maka akan Anda menggunakan cara yang kedua yang saya tulis di sini yang merah, ya, di mana persamaan yang digunakan adalah VdV sama dengan AdS. Nah, integralnya langsung lugas saja, jadi seperti ini, ya. Dan seperti yang saya tadi perlihatkan di sini, perhatikan batas-batas integrasi yang saya lingkari merah. Nah, setelah ini kita dapat, kita coba lihat soal yang lain. Ya, kita coba lihat soal yang lain. Nah, di soal yang lain ini, kecepatan adalah fungsi dari akselerasi adalah fungsi dari kecepatan dengan persamaan seperti ini, minus kv kuadrat, di mana K-nya adalah konstanta. Nah, langsung saja, yang pertama menggunakan cara yang pertama, yaitu akselerasi adalah turunan kecepatan terhadap waktu, disusun ulang, ya, lalu kemudian disubstitusi akselerasinya, lalu dikelompokkan, yang sebelah kiri harus sama semua variabelnya V, yang sebelah kanan T, ya. K-nya sendiri tidak masalah dari mana karena dia konstanta. Seperti terlihat di sini bahwa K-nya keluar dari tanda integral, lalu ketemu sehingga Anda mendapatkan persamaan yang bawah, yang menyatakan waktu sebagai fungsi dari kecepatan. Dan kita lebih menyukai dan lebih bisa mengambil manfaat kalau kita mendapatkan kecepatan sebagai fungsi dari waktu. Dan caranya adalah dengan membalik. Kalau persamaannya seperti ini, berapakah harga V? Namanya inversi, Anda mendapatkan persamaan V seperti terlihat di sini dengan sangat mudah, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, setelah V kita dapatkan, kemudian kita melakukan integral selanjutnya, ya. Melakukan integral selanjutnya, yaitu posisi adalah kecepatan adalah turunan pertama posisi terhadap waktu. Terus kemudian kita susun ulang ini sehingga kita mendapatkan persamaan di sini. Perhatikan ini adalah V, ya. Nah, lalu kemudian diintegralkan sehingga Anda mendapatkan posisi sebagai fungsi dari waktu, bentuk persamaannya seperti ini, ya. Hanya persoalan integral biasa.
Dan kemudian kalau kita sudah dapat posisi ini, kita tinggal menggunakan derivatif untuk mendapatkan kecepatan dan akselerasi. Terus kita cek apakah akselerasi yang kita dapatkan sama dengan akselerasi yang diberikan sebelumnya, yaitu minus K kalikan V kuadrat. Waktu kita cek, oh iya, sama. Jadi kita sudah memverifikasi jawaban kita benar. Nah, topik ini merupakan topik terakhir dari variasi akselerasi. Sehingga sekarang kita bisa maju ke berikutnya, yaitu akhir dari gerakan rektilinear. Ya. Demikianlah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Ya. Sampai ketemu lagi.